Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Juara, berjumpa kembali bersama kami di podcast Kopi Juara. Teduh kopinya, sajikan keadilan. Inilah yang selalu kami gaungkan dan kami bawa, bahwa di ruang ini kita akan berdiskusi tentang hukum, akan berdiskusi tentang isu-isu keadilan yang dibawa dengan suasana santai, suasana ramah, dan suasana tidak berjarak. Tentu tidak menghilangkan substansi apa yang kita diskusikan. Di ruang ini kita akan meracik gagasan, akan meramu diskusi, sehingga menyajikan sebuah diskusi yang mudah untuk dipahami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang cukup aktual, yang akhir-akhir ini tentu menjadi perbincangan tidak hanya di kalangan penegak hukum, tapi juga di kalangan para praktisi dan juga para akademisi hukum dan tentu warga masyarakat pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Januari kemarin, KUHP baru dan KUHAP baru telah dinyatakan berlaku. Tentu dengan keberlakuan KUHAP ini akan membawa dampak yang cukup besar dalam sistem peradilan pidana kita. Banyak pertanyaan yang muncul, apakah dengan KUHP baru, KUHAP baru akan membuat hukum kita lebih adil? Apakah dengan KUHAP baru, KUHP baru itu penegakan hukum akan menjadi lebih akuntabel? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab dan akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini hadir narasumber yang cukup berkompeten, dosen dari Fakultas Hukum UGM, Departemen Hukum Pidana, Dr. Muhammad Fathahillah Akbar, SH LLM. Terima kasih Pak Supra. Terima kasih Mas Akbar sudah berkenan hadir di podcast Kopi Juara. Perlu Sobat Juara ketahui bahwa Mas Akbar ini adalah salah satu dosen mungkin yang tersibuk di Fakultas Hukum UGM. Kalau Bapak Ibu melihat, rekan-rekan dan Sobat Juara melihat, Mas Akbar ini selalu muncul di setiap forum-forum akademik. Ada seminar, ada workshop, itu Mas Akbar membicarakannya. Tidak hanya di kalangan akademisi, di kalangan praktisi penegak hukum, kalau ngadain acara Mas Akbar juga yang membawakan materi tentang KUHAP dan KUHP. Sehingga alhamdulillah ini luar biasa, kita kedatangan Mas Akbar di tengah kesibukannya. Beliau juga merupakan sekretaris program studi sarjana di Fakultas Hukum UGM. Mas Akbar kebetulan adalah, kalau boleh jujur, beliau ini adalah adik angkatan saya di Fakultas Hukum UGM. Walaupun beliau usia lebih muda daripada saya, tentu secara kompetensi dan kemampuan akademik, beliau ini adalah dosen saya. Jadi sebuah kehormatan tentu buat kita untuk bisa mendiskusikan ini. Nah, Mas Akbar, tadi sudah kita sampaikan di depan bahwa dengan keberadaan KUHP baru, KUHAP baru ini, tentu akan merubah sistem peradilan pidana kita. Sehingga di tema yang pertama ini, kita mengangkat tema untuk membaca ulang sistem peradilan pidana kita pasca lahirnya KUHP dan KUHAP baru. Nah, di segmen yang pertama ini kita akan fokus kepada KUHP baru, Mas Akbar. Ya. Mungkin bisa Mas Akbar jelaskan kira-kira nih dalam konteks KUHP baru ini, kenapa sih KUHP harus berubah gitu? Urgensinya apa? Kira-kira yang harus kita ketahui, kenapa KUHP harus dirubah? Mungkin bisa dijelaskan Mas Akbar. Baik, terima kasih banyak Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, Pak Supandrio, Pak Dr. Supandrio. Terima kasih juga undangannya sudah menghadiri podcast dari Pengadilan Negeri Wates. Ini terima kasih juga bisa memulai diskusi yang ringan di sini. Karena kalau kita ke pengadilan ditanyakan hakim, biasanya berbeda ya atmosfernya. Kalau ini kan kita lebih bisa santai dan diskusi. Iya. Nah ini jadi kenapa bagaimana arah KUHP baru ke depan. Jadi sebelumnya itu kan kita bersifat retributif. Apa-apa itu dipidana. Sedangkan KUHP baru itu lebih bersifat humanis karena dia konteksnya rehabilitatif dan restoratif. Ya. Bagaimana seseorang yang melakukan perbuatan itu dia diobati, bisa kembali ke masyarakat kembali, dan bahkan memiliki berbagai metode pemidanaan, di mana salah satu konteksnya penjara pun sebagai alternatif terakhir. Ya. Jadi nanti Pak Supan sebagai hakim juga akan menjatuhkan penjara itu pilihan yang paling sulit lah kita ambil. Ya. Itu sebagai salah satu metode saja.
Bahkan bisa juga kita memaafkan sekalipun unsur deliknya terbukti, tapi hakim memaafkan dan lain sebagainya. Sehingga arah dari KUHP ke depan tidak lagi bersifat membalas, tetapi bagaimana mengobati dan bahkan memulihkan korban. Bagaimana Iya. korban dipikirkan juga untuk mendapatkan hak-hak. Itu mungkin salah satu poin besarnya yang kemudian diimplementasikan di dalam rumusan-rumusannya. Bahkan mungkin yang paling sederhana, Supan, di dalam buku satunya itu, kan sekarang hanya 2 buku, buku satunya juga sudah disusun sesuai dengan pilar hukum pidana, Iya. yaitu pertama pidana, kemudian bicara pertanggungjawaban pidana, sama pedoman pemidanaan. Pemidanaan, ya. Di strukturnya juga sudah sangat akademik, jadi akademik, rehabilitatif, dan restoratif. Mungkin secara sederhana saya Baik, simpulkan Mas. begitu. Baik, Mas Akbar, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Jadi ini saya sekarang menyambung dari apa yang disampaikan Mas Akbar tadi. Jadi sekarang ini di kalangan akademik itu disebut bahwa KUHP baru merupakan dekolonialisasi. Nah, ini mohon pencerahan dari Mas Akbar, apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan dekolonialisasi dari KUHP baru itu, maksudnya seperti apa? Awalnya itu, bahkan awalnya kalau kita merujuk di, apa namanya, ketika Prof. Sudarto sebagai salah satu tim Mhm. perumus di awal, itu tujuan utamanya itu adalah, dekolonialisasi, walaupun arahnya juga rekodifikasi. Ya. Jadi bagaimana kita kemudian memperbaiki KUHP kita tidak lagi lepas dari Wetboek van Strafrecht yang Ya. diawaliskan, Wetboek van Strafrecht yang kemudian juga diundangkan dengan Undang-Undang 146 diperkuat, itu kan sudah sangat tertinggal. Bahkan mungkin kalau hakim mau memutus tentang denda dan lain sebagainya sudah sangat ketinggalan zaman lah. Iya. Dan unsur deliknya juga tidak ada bahasa resmi Indonesianya. Mhm. Makanya lahirlah KUHP yang dia tidak sekedar merubah bahasanya, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Iya. Jadi tidak hanya dekolonialisasi, kita menjauhkan dari hukum yang bekas penjajahan tadi, tetapi juga bagaimana merekodifikasi, merumuskan kembali, dan mengharmonisasikan. Karena kita sudah memiliki ratusan undang-undang di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana, Iya, iya, beda-beda, betul. ada yang Tersebar di mana-mana ya. tersebar di mana-mana, Iya, iya. dan kalau ditemukan saya rasa ketika Undang-Undang Cipta Kerja pun hakim mengadili itu kan sulit sekali Iya, nih. betul, Ini betul. sanksi pidananya mau seperti apa ketika ada beberapa perbarengan perbuatan. Makanya Heeh. lahirlah KUHP untuk mengharmonisasikan semuanya dan kemudian tidak sekedar melahirkan pidana yang tadi, jadi lahir juga humanisasi atau dalam konteks ini salah satunya demokratisasi juga sebagai salah Iya, iya. satunya untuk melindungi hak asasi manusia, tidak sekedar untuk menjatuhkan pidana. Jadi ada beberapa tujuan atau visi dari Heeh. KUHP yang ada di dalam naskah akademik dan juga di penjelasan umum Undang-Undang 1 2023 itu juga. Baik, baik. Baik, Mas Sabar. Nah, ini mungkin kita kalau tadi kita berbicara masih yang umum kenapa KUHP itu harus berubah, ya, urgensinya apa. Nah, ini sekarang mungkin kita masuk ke teknis, Mas Akbar, Iya, ya. iya. Yang selama ini juga menjadi banyak diskusi dari teman-teman bahwa di dalam konteks KUHP baru itu di pasal 1 itu kan disebutin ya tentu ngomong masalah asas legalitas kan, bahwa tidak sesuatu itu bisa dikenain pidana ataupun tindakan ketika itu sudah diatur dan dilarang. Di pasal 1 jelas itu dia disebutkan seperti itu. Nah, kebetulan di pasal 2 itu diatur bahwa ketentuan itu tidak mengurangi terkait dengan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau konteksnya mungkin hukum adat. Nah, ini kan ada kayak dua hal yang diametral gitu Mas Akbar. Satu kita ngomong legalitas, ya kalau nggak diatur berarti itu tidak boleh dan tidak bisa dipidana begitu. Tetapi ada juga ketentuan yang tadi disampaikan hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap kalau melanggar bisa menjadi suatu tindak pidana. Atau mungkin bagaimana menjelaskan kedua hal ini, Mas? Ya. Ini kayaknya di dalam itu pertanyaan yang sangat luar biasa baik dan nanti di dalam praktek juga akan rumit juga. Iya, iya, betul. Karena Betul. dalam penyusunannya pun saya rasa para penyusun, perumus juga mendapatkan perdebatan. Ini salah satu yang mengusulkan kan Prof. Barda Nawawi dari Undip, dia mengusulkan tentang legalitas material. Jadi bahwa orang itu bisa dihukum berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga itu dianggap juga salah satu dekolonialisasi. Karena kalau kita menghukum hanya berdasarkan yang tertulis itu kan masih warisan Belanda. Akhirnya Betul. kemudian dibedah dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya bahkan ini baru ditambah di perumusan terakhir di tahun 2022. Dia satu harus diatur walaupun ini dalam penjelasan harus diatur di dalam perda. Dan bahkan ada pasal lebih lanjutnya lagi adalah
ketentuan tersebut harus diatur lebih lanjut dalam PP terlebih dahulu. Sebelum ada Perda, harus ada PP yang membuat rangkaian Yang mengatur ketentuan. tentang itu tadi ya, ketentuan Betul. aturan yang hidup di masyarakat tadi itu ya. Betul, itu Oh, makanya arahnya sebenarnya tidak lagi legalitas material, sebenarnya itu sudah legalitas formil iya iya iya. Karena tetap harus tertulis ya. karena harus tetap Oke. tertulis. Tapi nanti itu merujuk lagi Pak Wakil, itu ada namanya pasal 597. Heeh. Itu unsurnya cukup sederhana. Setiap orang yang melanggar hukum yang hidup di masyarakat Masyarakat dipidana, tapi pidananya hanyalah pemenuhan kewajiban adat. ada. Nah, tapi pasal itu Iya saya iya. rasa hanya bisa berlaku kalau ada perda. Iya Dan saya iya. rasa nanti ke depan, misalkan di Wates, wilayah Wates, ini Heeh. ada ketentuan adat yang perlu diatur, saya rasa nanti akan melibatkan, karena di dalam PP, PP yang sudah diundangkan tahun Heeh, 2026 heeh. itu harus melibatkan aparat penegak hukum di daerah, apa saja perbuatan-perbuatan yang perlu diatur dalam perda. Oh. Nah, saya rasa Iya untuk iya iya iya. mempermudah, kalau misalkan itu adat yang sangat sulit, sebaiknya biarkan peranata adat saja, tidak perlu diatur dalam Iya iya perda, iya iya. seperti itu. Itu salah satu Oke, jadi teknisnya sebenarnya Pak. ini sebenarnya bukan dua hal yang apa ya, yang kemudian diametral enggak ya, karena memang ketentuan adat tadi itu bisa menjadi sebuah ketentuan yang bisa dipidana ketika itu sudah dinormakan dalam perda, maksudnya begitu ya? Betul betul. Oke ya. Ini sebenarnya diskusi pertanyaan dari teman-teman hakim juga banyak yang kita mendiskusikan ini. Nanti kalau ada begini gimana ya Iya. gitu. Nah, ternyata tetap semua harus dinormakan ya Mas ya, tetap harus diatur di dalam perda begitu ya. Betul. PP-nya udah terbit ya, PP-nya ya? PP-nya sudah terbit di awal 2026. Saya lupa nomornya, tapi kalau nggak salah nomor 1 atau nomor 2 ya. Heeh. Ini juga kemarin kan saya juga termasuk mengajar yang Badiklat online kemarin tentang Heeh. KUHP. Di Heeh. dalam konteks itu pun banyak yang diskusi, bahkan ada Heeh. hakim di Manggarai, Mhm. dia mendiskusikan peranata adat di sana bahkan seperti pengadilan. Heeh. Rumah pengadilannya itu sudah ada catatan kasusnya, kapan Heeh. masuknya, kapan sidangnya, dan lain sebagainya. Itu semua lengkap di sana. Nah, kalau saya rasa kalau peranata adatnya sudah seperti itu, tidak perlu diselesaikan oleh pengadilan, itu nanti Iya nambah iya. pekerjaan Iya pengadilan betul betul. sebenarnya. Kalau bisa diselesaikan secara adat bisa selesai Iya, begitu ya. betul. Oke. Baik Mas Akbar, ini cukup mencerahkan dan saya yakin membantu sekali bagi kita Iya. yang selama ini kan kita selalu berbicara melihatnya kan case yang sudah ada nanti dan kita memprediksi kira-kira ke depan akan seperti apa ya gitu. Nah, alhamdulillah udah terjawab. Nah, sekarang maju lagi nih Mas Akbar. Ini konteksnya ke ketentuan pasal 12 KUHP Mas. Di pasal 12 KUHP itu disebutkan bahwa sesuatu tindak pidana itu dianggap sebagai tindak pidana itu kalau melawan hukum. Iya. Itu kan, kecuali ada alasan yang membenarkan itu ya, Iya. alasan membenarkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika semua tindak pidana itu kemudian dia melawan hukum, sementara dalam rumusan delik di dalam ketentuan undang-undang, dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus, itu tidak semua merumuskan unsur melawan hukum tadi itu. Nah, bagaimana Mas itu penjelasannya terkait dengan penerapannya nanti di persidangan? Apakah ketika tidak ada unsur melawan hukum, itu kemudian berarti tidak perlu dibuktikan melawan hukumnya? Iya. Atau otomatis kalau kemudian itu sudah terpenuhi unsur, itu dianggap telah terpenuhi melawan hukumnya? Iya, Monggo ini Mas Akbar, cukup baik kira-kira. juga, Pak. Jadi bisa dilihat apakah dia dirumuskan secara strict atau tidak Iya, secara kayak apa ya, kalau kuliah dulu S1 itu Mas Akbar nih yang mengajar, saya juga nanya Mas Akbar nih. Dulu ada diajari elemen sama base Iya, handle itu betul gimana betul tuh Mas? betul. Bisa dijelasin Mas? Karena apakah dia masuk dalam base handle delik atau hanya elemental delictens? Karena kan Iya. kalau dia elemental delictens itu kan setiap perbuatan harus memenuhi unsur dan juga melawan hukum Iya. dan ada kesalahan, ada dapat Iya. dicela. Itu kan elementens yang secara konsep dia tidak wajib dibuktikan, tapi semua perbuatan wajib ada di situ. Tapi kalau Iya. base handle delik, dia semua harus dibuktikan. Heeh. Sekalipun ini kan menjadi diskursus, karena setiap perbuatan itu tetap harus dibuktikan melawan hukumnya, tetap harus dibuktikan kesalahannya. Iya. Di dalam KUHP baru itu dipertegas, Heeh. sebenarnya ketika dia diatur sebagai suatu tindak pidana tanpa unsur melawan hukum, pertama ya, Heeh. berarti dia secara elementens, dia memang sudah ada melawan hukumnya. Oke. Kayak misalkan seseorang itu merampas nyawa orang lain, itu kan tidak ada secara melawan hukum merampas nyawa orang lainnya, Iya. nggak ada. Jadi merampas nyawa orang lain selalu dianggap sebagai perbuatan yang melawan Melawan hukum. hukum. Iya. Jadi ketika kita sudah bisa membuktikan actus reusnya, sudah terbuktilah melawan hukumnya. Heeh. Kecuali ada perbuatan yang ditambahkan unsur melawan hukum, misalkan seperti korupsi, Iya. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri. Heeh. Sehingga sekalipun actus reus memperkaya dirinya terbukti, tetap harus terbukti caranya adalah dengan melawan Iya, hukum. Sehingga dalam konteks ini dia tetap harus dibuktikan. Sebenarnya dalam konteks ini Heeh. itu dipertegas saja, walaupun pasal 12 tadi itu mengakui juga melawan hukum yang hidup. Mhm. Nah, ini yang menarik sebenarnya Pak Su, karena di Heeh. situ ada juga
ketika melawan hukum itu tidak harus melawan hukum yang tertulis. Iya, iya, iya. Tapi dia juga bisa melawan hukum yang hidup. Bedanya dengan pasal 2 tadi adalah kalau ini unsur deliknya sudah diatur, tapi melawan hukumnya saja merujuk kepada hukum yang tidak Oke. tertulis. Oke, Gitu. oke. Terima kasih Mas Akbar. Itu Oke. Baik Mas Akbar, penjelasannya luar biasa ini. Kayak kita kuliah betul ini. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Nah, ini mungkin Mas Akbar perlu menjelaskan sedikit juga. Ini saya yakin audien kita banyak juga yang adik-adik mahasiswa yang memerhati hukum juga. Yang kaitannya dengan melawan hukum tadi itu, di putusan MK kan disebutkan bahwa melawan hukum itu konteksnya adalah perbuatan melawan hukum formil, walaupun memang selama ini itu digunakan dalam konteks perkara korupsi ya. Iya. Nah, hubungannya dengan pasal 12 ini bagaimana Mas penjelasannya? Kaitannya dengan melawan hukum ini, apakah melawan hukumnya memang ini melawan hukum formil atau harusnya melawan hukum material juga begitu? Monggo Mas Akbar. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Ini jadi memang diskursus yang luar biasa ya, karena kalau merujuk keputusan MK yang dimaksud Pak Supran itu kan merujuk kepada putusan MK terkait kasus korupsi. Iya. Saat itu dalam pertimbangannya MK menilai karena ini bersifat delik formil, maka melakukan hukumnya harus melawan hukum formil, walaupun secara teoretik itu bisa diperdebatkan juga. Iya. Namun kan dalam konteks kedepannya juga beberapa surat edaran Mahkamah Agung pun tetap mempertahankan melawan hukum material juga, material juga, sehingga dalam praktik pun saya rasa ada beberapa putusan menggunakan melawan hukum material setelah putusan tersebut. Apalagi sekarang pasal Dengan adanya 12, pasal 12 ini ya. nah dengan adanya pasal 12 Iya, iya. itu lahir juga nih melawan hukum material, dipertegas bahkan diatur gitu. Iya, iya, iya. Dulu kan hanya teori, sekarang Iya, diatur iya. di dalam pasal Iya, iya. itu. Karena bab melawan hukum kan baru Pak Supran. Iya, iya, Dulu betul, nggak ada betul. bab melawan hukum. Betul, Ini kan betul. baru ada bab melawan Betul, hukum. betul. Nah ini yang akan saya rasa ke depan akan banyak juga yang menggunakan melawan hukum materi. Iya, iya. Sehingga dalam konteks ini, walaupun ada perdebatan juga, kalau mau melawan hukum materialnya hanya dipakai untuk menghapus pidana. Jadi melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Iya, iya. Walaupun di dalam pasal 12 itu fungsinya yang positif. Diskusi, Nah itu betul. juga jadi Iya, yang iya, akan iya, menjadi iya, iya. diskursus Menarik ke sekali, depan, Mas. nanti hakim yang memutuskan Oke, ini ke oke. depan. Nanti mungkin untuk sesi ini perlu kita diskusi lebih lanjut tentang materi ini, Mas. Terima kasih Mas Akbar ya. Cukup mencerahkan, cukup mencerahkan. Nah, ini masuk lagi Mas Akbar. Ini juga teman-teman hakim dan banyak praktisi yang kemudian banyak mendiskusikan. Di KUHP yang lama itu, kita ngomong terkait dengan penyertaan misalnya, itu kalau del neming ya nanti hubungannya dengan ada percobaan dan seterusnya gitu. Nah, ternyata di KUHP baru itu ada diatur yang baru, Mas. Ada delik penyertaan, ada percobaan sendiri, ada penyertaan sendiri. Nah, mungkin Mas Akbar bisa meng-highlight nih terkait dengan persiapan ini, maksudnya delik persiapan itu seperti apa maksudnya gitu, Mas. Dan bedanya dengan, tentu ini berbeda ya dengan percobaan ya, tapi mungkin bisa disandingkan kira-kira bagaimana? Ini menarik karena begini, Pak. Tadi saya sampaikan strukturnya kan sudah berbeda. Ada struktur tindak pidana. Ketika dia berbicara struktur tindak pidana, maka di berbagai asas atau ketentuan berkaitan dengan tindak pidana itu diatur lebih dahulu, seperti percobaan, penyertaan, kemudian termasuk persiapan. Walaupun dalam konteks persiapan pun dia harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Itu kenapa ada pasal persiapan, karena ada beberapa ketentuan perbuatan itu yang ketika dia masuk persiapan saja bisa dipidana. Tapi harus diatur dalam undang-undang, seperti misalkan terorisme. Jadi artinya memang persiapan itu, delik persiapan itu tidak otomatis terhadap semua perbuatan pidana gitu ya? Betul, beda dengan penyertaan dan percobaan yang bisa berlaku untuk semua perbuatan pidana, tapi persiapan ini terbatas hanya yang diatur menurut undang-undang tertentu dia bisa dilakukan. Jadi harus dinormakan, ada rumusan yang mengatur tentang persiapan ini, baru kemudian dia bisa dipidana begitu maksudnya? Betul. Ya, itu dalam konteks itulah makanya persiapan itu diatur lebih lanjut. Itu kan seperti walaupun akhirnya tidak sepenuhnya diatur ya, ada yang konteks strict liability dan vicarious liability, walaupun akhirnya yang konteks striknya dihapus lagi dalam Undang-Undang 126. Nah, tapi itu diatur, dia tegaskan hanya bisa jika diatur dalam undang-undang. Sehingga sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tidak bisa digunakan oleh penegak hukum. Oke, Mas Akbar. Terima kasih Mas Akbar. Ini semakin hangat diskusi kita. Nah, ini memang Sobat Juara, kita mau nggak mau harus kepada step-step yang itu baru yang harus kita ketahui. Dan ini memang penting untuk kita. Kalau kita mau mendiskusikan ini, saya pikir mau berapa episode juga nggak selesai ini. Tapi oke, kita ngomong-ngomong berbicara yang kira-kira penting untuk kita diskusikan. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Nah, berikutnya Mas Akbar, di dalam pasal 36 KUHP juga, itu juga ngomong tentang kesengajaan, Mas. Bahwa semua tindak pidana itu dia harus ada kesengajaannya, gitu kan? Kesengajaan, kecuali dia diatur tentang kealpaannya. Nah,
ini juga sama tadi dengan lawan hukum, Mas. Berarti dalam konteks penerapan bagi kami nih yang bersidang, maka unsur kesengajaan itu harus selalu ada di dalam semua perbuatan begitu kan. Nah, pertanyaannya adalah tidak juga semua dalam rumusan delik itu ada yang dibunyikan unsur dengan sengajanya. Pertanyaannya, apakah dengan tidak dibunyikan unsur dengan sengaja itu harus dibuktikan tidak harus dibuktikan kalau nggak disebut, atau tetap harus dibuktikan juga? Kira-kira bagaimana, Mas? Ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Ini karena kemarin di situs Mahkamah Agung pun ada hakim yang menulis berarti ke depan tidak perlu membuktikan kesengajaan. Ini nanti kita bisa diskusi karena ini cukup ya, ramai makanya juga. Ini agak hot ini, menarik, Mas. Itu. Tapi kan kalau kita merujuk ke pasal, bahkan saya bisa katakan bukan tidak semua, Pak. Bahkan seluruh pasal dalam buku 2 ada yang keselip, tapi seluruhnya sudah dihapus unsur dengan sengaja. Bahkan kayak pembunuhan itu kan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain kalau sebelumnya. Besok itu cuma setiap orang merampas nyawa orang lain. Oh, berarti nggak membuktikan dengan sengaja nih. Kalau kita hanya melihat bestandel delik akan berbahaya. Makanya dalam konteks pasal 36 ayat penjelasan ayat 2. Nah, ini memang saya berdebat dengan perumus juga. Kenapa ini ditaruh di penjelasan bukan di norma? Karena dia di situ diwajibkan. Setiap perbuatan adalah dengan sengaja kecuali di alpa, dan wajib membuktikan kesengajaan pada setiap tahapan pemeriksaan. Jadi dari penyelidikan sampai penuntutan bahkan persidangan wajib tetap membuktikan dengan sengaja. Nah, sehingga kesengajaan ini willens and wansnya tetap harus dibuktikan terhadap perbuatan actus reusnya. Sehingga sekalipun tidak diatur di dalam konteks, nah ini menarik. Apakah dia mesti elementen atau bestandel? Ini menjadi diskusi. Karena seakan-akan dengan pasal 36 ayat 2 unsur dengan sengaja itu dijadikan bestandel yang wajib tetap dibuktikan. Nah, itu yang kemudian akan menjadi beban pemeriksaan ke depan. Kayak contoh yang paling hot kemarin itu adalah pasal 2 ayat 1 korupsi. Kan dia tidak ada unsur dengan maksud, tidak ada unsur dengan sengaja. Akhirnya sebagian besar orang hanya membuktikan keseluruhan unsur delik, dianggap ada kesengajaan di dalamnya. Nah, dalam konteks ini ke depan apakah berarti harus membuktikan mens reanya? Walaupun dalam banyak proses penegakan hukum ada yang tetap membuktikan mens reanya. Hakim-hakim yang baik, saya rasa banyak yang tetap membuktikan willens and wansnya. Kayak contoh narkotika, itu kan juga setiap orang membawa narkotika. Banyak sekali yang sudah membuktikan, dia membawa nih tanpa izin, sudah selesai terbukti. Padahal harus membuktikan. Karena emang dalam bisnisnya begini, Mas. Yang kemudian sekarang menjadi hangat itu adalah berarti dengan rumusan pasal 36 itu, maka kita ini di dalam persidangan selama rumusan delik itu semua terpenuhi unsurnya, ya berarti dia unsur dengan sengaja sudah terpenuhi. Nah, itulah perdebatan yang kemudian muncul seperti itu, Mas. Itu makanya penjelasan Mas Akbar cukup mencerahkan ini. Jadi makanya perlu pasal 36 karena sama dengan melawan hukum, bab pertanggungjawaban pidana kan tidak ada juga di KUHP lama. Betul. Bahkan tiada pidana tanpa kesalahan itu kan hanya teori. Di KUHP baru sudah jadi norma. Dinormakan. Iya. Oke, Mas Akbar. Terima kasih, Mas Akbar. Nah, ini sekarang kita berlanjut lagi ke tahap selanjutnya, materi selanjutnya berkaitan dengan ini yang juga sekarang baru menghangat tentang alasan penghapus pidana, baik alasan memaaf maupun alasan membenar. Nah, sekarang mungkin yang perlu kita diskusikan ini, Mas Akbar, apakah alasan memaaf dalam KUHP baru dan KUHP lama itu sama konsepnya, atau mungkin ada hal yang berbeda, dan bagaimana sebenarnya penerapan ini perbedaan antara alasan pemaaf, mungkin juga bagi yang Sobat Juara yang mungkin bukan sarjana hukum, mungkin juga bingung, ini bedanya apa nih, alasan memaaf, alasan membenar itu apa gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas Akbar. Baik, kemarin kan kita kalau bicara alasan pemaaf dan pembenar itu digabung dalam bab alasan penghapus pidana. Sekarang dipisah, karena dipisah itu karena alasan pembenar itu menghapus melawan hukum, hukumnya perbuatan, alasan pemaaf menghapus kesalahan. Sehingga alasan pembenar itu di bab tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf itu di bab pertanggungjawaban. Ini jadi sudah dibagi dua. Bahkan kayak pembelaan terpaksa yang biasa ada di bab awal, pembelaan terpaksa melebihi itu not for excess itu ada di pertanggungjawaban pidana. Jadi sudah dibagi sehingga kita bisa lihat ini kira-kira melekat pada perbuatannya atau melekat pada kesalahannya. Nah, ini yang satu secara teoritik juga secara norma sudah dibagi secara komprehensif juga. Secara perbedaan struktur pengaturan sih tidak banyak berbeda, cuma memang kalau terkait gangguan kejiwaan, itu kan dia sudah tidak menggunakan lagi istilah gangguan jiwa, tapi sudah menggunakan istilah disabilitas mental atau intelektual. Tetapi dia mempertegas itu bukan alasan menghapus pidana lagi. Disabilitas mental dan intelektual itu kalau tidak akut,
dia bisa mendapatkan pidana yang ringan. Ringan, Tapi ya, kalau akut dia mendapatkan tindakan. tindakan betul. Kenapa ini terjadi? Karena banyak sekali orang sakit jiwa di SP3. Sebenarnya nggak ada permasalahan juga diskresi tadi, tapi kan berakibat orang tersebut tidak diobati. Iya, iya, iya. Akhirnya makanya ini salah satunya bagaimana negara Oke, memiliki oke, kewajiban untuk merehab oke. orang-orang yang Jadi memiliki konteksnya hal dalam tersebut. konteks pertanggungjawaban pidana itu kalau ada ya pelaku yang dia disabilitas maka harus dipisahkan begitu Iya, ya, betul. dilihat apakah dia disabilitas yang akut konteksnya Iya, atau yang yang tidak akut. tidak gitu. Makanya itu nanti konsekuensinya adalah terhadap output dari penjatuhan putusannya begitu ya Mas Akbar Betul, ya. betul, Ya, betul. ini mungkin jadi concern juga untuk teman-teman hakim Iya. kira-kira nanti ke depan akan eh, banyak yang kita hadapi Mas Akbar. Iya, iya. Karena Iya, ada tindakan-tindakannya kayak rumah sakit jiwanya, rehabilitasinya itu kan juga kita banyak yang belum siap iya, juga ya. Itu betul, yang betul, juga mungkin betul Mas Akbar. perlu ada kebaharuan lah ke Nah, depan. betul, betul. Nah, ini juga Mas Akbar, ada hal baru lagi yang mungkin juga sebelumnya belum ada di KUHP. Apa itu tentang tindak pidana korporasi. Oke. Nah, dulu memang Mahkamah Agung sebelum lahirnya Mhm. Undang-Undang 1 2023 KUHP baru itu, kita sudah ada Perma 13 2016 yang mengatur tentang penanganan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Nah, sekarang sudah diatur nih di KUHP baru kita tentang tindak pidana korporasi. Mungkin Mas Akbar bisa jelaskan terhadap kita nih. Selama ini kan kalau orang melakukan tindak pidana itu kan pokoknya dilihatnya actus reus dan mens rea kan Iya, selalu iya, begitu betul, nih. betul. Nah, sekarang dalam konteks korporasi kesalahan korporasi itu korporasi dianggap dia bisa diminta pertanggungjawaban pidana itu dalam hal seperti apa gitu Mas Akbar? Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Ini bagus juga, karena perbedaannya dengan konteks yang sebelumnya, Heeh. pertanggungjawaban korporasi itu merupakan salah satu elemen khusus karena Iya, iya. menyimpangi KUHP lama. Pasal Iya, 59 KUHP lama itu kan mempertegas yang dapat melakukan dalam memori Vantulichting yang dapat melakukan perbuatan pidana hanya orang perseorangan. iya, Sehingga tidak bisa tuh korporasi, tapi kan kemudian berkembang banyak aturan iya. korupsi, pencucian uang dan Mhm. lingkungan itu mengenal pertanggungjawaban korporasi. Nah, Heeh. akhirnya karena korporasi ini dibutuhkan bahkan dalam kasus-kasus penipuan, penggelapan ini kan nggak bisa dijerat nih korporasi. Iya, Akhirnya iya. diakomodirlah di dalam pasal 45 KUHP nasional. Heeh. Nah, dalam konteks ini yang digunakan itu dia memiliki beberapa parameter yang Heeh. bersifat alternatif yang sebenarnya kalau kita melihat itu sebagian besar menggunakan konsep teori agregasi. Iya, iya, Ada iya. gabungan antara perbuatan yang dilakukan baik oleh pengurus atau oleh korporasi dengan mens rea pengurus Iya, iya. misalkan. Sehingga ketika dia melakukan perbuatan pidana ada hubungan dengan melakukan si korporasi melakukan seseorang melakukan perbuatan ada hubungan kerja dengan korporasi Heeh. tadi dalam level tertentu ketika korporasi mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya, Mhm. korporasi dinilai bertanggung jawab Iya. dan itu bisa dijadikan terdakwa di dalam proses persidangan dari tersangka sampai terdakwa dan ini sudah diakomodir juga di dalam KUHP juga. Kalau dalam konteks Perma, Mhm, mhm. Perma itu kan kelemahannya dia hanya memperkuat yang sudah mengatur. Iya, iya, betul. Yang belum mengatur dia tidak bisa. Iya, Makanya betul. inilah sekarang semua tindak pidana dapat dilakukan korporasi. Korporasi. Iya, iya, iya. Walaupun dalam penerapannya tentu banyak tantangan di sana sini ya dalam Betul. konteks ini gitu. Oke, baik Mas Akbar, terima kasih atas penjelasannya yang cukup mencerahkan. Semakin lama semakin hangat, cuman masalahnya waktu kita semakin bergerak dan terbatas, sehingga ya enggak apa-apa kita masih di kulit-kulitnya, walaupun belum semua nanti di waktu berikutnya, moga-moga Mas Akbar berkenan lagi untuk datang di podcast Juara lagi. Jadi kita masih ke KUHP dulu Mas. Ini di KUHP baru itu ada tuh dikenal tentang pemaafan hakim, retelek pardon. Yang itu dulu itu hanya diatur di dalam SPPA ya. Oke. Di SPPA dulu pernah dikenal dengan pemaafan hakim. Dan sekarang diatur di dalam KUHP baru. Nah, mungkin Mas Akbar bisa jelaskan konsep pemaafan hakim atau retelek pardon di dalam KUHP baru itu seperti apa dan kenapa itu kemudian ada seperti itu gitu, Mas. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ini karena sebenarnya letter pardon itu di Undang-Undang 11 2012 12 tentang ya SPPA itu SPPA. kan sudah diatur. Iya, Walaupun saya rasa saya hanya pernah menemukan satu putusan betul satu tuh pusat di PN Rengat di itu, PN Mas. Rengat Iya. karena kebetulan itu alumni UGM Iya, Lah ya betul. temannya Mas Akbar. Iya, yang Iya. memutus hal tersebut. Jadi Iya. tapi kan jadi selama ini sudah ditawar bahkan saya mengatakan kayak kerja sosial apa namanya
itu juga sudah ada di Di SPPA, SPPA, betul. tetapi tidak pernah dibikin aturan pelaksanaannya sehingga tidak pernah dijatuhkan juga Betul, gitu. betul. Nah, itu kan jadi kompleks. Tetapi kenapa ada? Karena bisa jadi kita memenuhi asas kepastian, dia memenuhi unsur delik, dia memenuhi standar delik, Heeh. tapi apakah dia layak mendapatkan hukuman? Iya, iya. Makanya salah satu konsep dalam konteks hukum pidana itu kan apakah dia pointless of punishment? Perlu nggak dia dihukum? Dihukum, Kalau ya. nggak perlu, sebenarnya bisa jadi dia dibuktikan, dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhi pidana sama sekali. Iya, Nah, iya. makanya di situ parameternya juga cukup luas. Iya. Berat ringannya pemidanaan, Pidana, iya. dan konteksnya dan lain sebagainya. Iya. Itu kan yang tidak sederhana juga dan itu diserahkan. Dan itu makanya pemaafan hakim itu betul-betul adalah Hakim lah yang menilai, hakim, betul ya. betul-betul hakim untuk menilai kepastian Iya. hukum dan keadilannya. Kalau di pasal 54 itu kan disebutkan karena ringannya perbuatan, Betul, gitu karena kan ringan. ya, karena keadaan pelaku dan seterusnya tadi. Iya, itu memang bagi kami itu karena ini sifatnya masih umum banget gitu ya. Jadi mungkin perlu parameter-parameter yang mungkin lebih konkret kira-kira ringannya perbuatan mungkin seperti apa gitu. Ini informasi Mas Akbar, Mahkamah Agung pun sedang menyusun itu Oke. terkait dengan mekanisme untuk pemaafan hakim. Tapi mungkin Mas Akbar menjelaskan yang ini tadi cukup membantu kami untuk setidaknya memahami tentang konsep retellect pardon itu ya Mas ya. Betul, betul, Pak. Nah, ini Mas Akbar, mungkin ini pertanyaan terakhir karena Iya. di segmen ini juga sudah mau habis waktunya terkait dengan ini Mas. Teman-teman kan selama ini menyampaikan bahwa di dalam konteks pidana kita, hukum pidana kita itu double track system itu dulu hanya dikenal di sistem peradilan pidana anak, di anak gitu. Nah, sekarang di dalam KUHP baru diatur tuh double track system gitu. Iya. Nah, ini mungkin Mas Akbar bisa menjelaskan ini double track system itu maksudnya seperti apa dan bagaimana kira-kira implementasinya itu nanti dalam proses peradilan pidana kita, Mas. Iya, double track system ini bisa berlaku tetapi tidak untuk semuanya. Karena Iya. memang dalam konteks ini ada yang namanya dijatuhkan pidana, ada juga tindakan. Tindakan, ya. Nah, dalam konteks tertentu, misalkan terhadap dalam konteks anak ataupun dalam konteks tadi yang kita diskusikan disabilitas mental atau intelektual, itu dia berkata dapat dijatuhi pidana, kalau yang tidak akut tadi pidana dan atau tindakan. Iya. Jadi bisa dimungkinkan dijatuhi pidana dan ditindakan. Sama halnya seperti misalkan dia dapat dijatuhi pidana penjara sekian tapi dia harus melalui rehabilitasi sekian. Nah, itu bisa diterapkan di dalam beberapa konteks tindak pidana. Dan itu juga akan memperkuat konsep rehabilitatif dari KUHP ke depan. Jadi itu bisa dilakukan tapi tidak untuk semuanya. Tetapi Iya. memang nanti ke depan akan ada tindakan-tindakan yang diatur lebih lanjut dan berlaku pada konteks-konteks perbuatan tertentu. Sekalipun pidananya sendiri pun sudah bersifat ultimum remedium penjara. Jadi penjara segala macam sudah menjadi konsep yang bisa dipilih oleh hakim dan hakim memiliki kekuatan untuk mengatur bagaimana konsep rehabilitasi ke depan. Dan ini bahkan mungkin juga perlu Sobat Juara ketahui bahwa tindakan itu di KUHP baru itu tidak hanya dikenakan kepada natural person, kepada individu, bahkan terhadap korporasi pun itu ada tindakan. Itu ya Mas. Betul. Nah, mungkin betul-betul terakhir Mas, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tindakan terhadap korporasi itu, kenapa kok bisa korporasi itu rasio legisnya apa? Kenapa korporasi kok bisa juga dikenakan tindakan gitu? Maksud saya. Karena pidana utamanya korporasi itu kan hanya di pidana denda. Sehingga dalam konteks ini, apakah pidana denda ini akan bisa memberikan efek jera bagi korporasi itu sendiri? Makanya dia ada juga likuidasi misalkan, atau ada juga pencabutan izin usahanya. Kemudian ada juga yang ini cukup rumit juga mengambil kepemilikannya. Bahkan negara bisa mengakuisisi bahkan suatu korporasi ini suatu saat ini nanti ke depannya dalam pengampuan segala itu ya. Dalam pengampuan apakah nanti kemudian dia menjadi BUMN dan lain sebagainya, itu juga menjadi pertanyaan. Karena dalam konteks ini korporasi itu malah karena dia sifatnya administratif mungkin lebih efek jerahnya dia ketika bersifat tindakan merehabilitasi korporasi tadi. Iya. Cukup menarik Mas Akbar. Terima kasih sekali atas penjelasannya di sesi ini, di segmen ini. Tentu masih banyak pertanyaan yang harus ditanyakan kepada Mas Akbar, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti lain waktu kami berjanji Sobat Juara akan menghadirkan kembali Mas Akbar untuk kita diskusi lebih mendalam lagi terhadap topik-topik ke depan yang belum sempat kita bahas pada hari ini. Terima kasih Sobat Juara, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.